Oke teman-teman, tetap semangat toh, tetap tenang, santai. Kita long invest jangka panjang, tidak usah lihat belakang harga turun sesaat, singkat saja. 0,048 itu udah bottom di PP. Pokoknya hajar aja, jangan pakai takut, tetap dior ya. Riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan atau membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Sambil menunggu malam, saya selalu update untuk mengingatkan kalian dan tentunya untuk memberikan semangat sampean. Jangan sampai kendor, jangan sampai kalah sama Tarman, kenceng banget sama Mbah Katram. Maju terus, 100 juta koin PP bisa menjadi jutawir ya. Alangkah baiknya kalau sambil udut, loh kok habis, masa saya harus berdiri ngambil rokok di belakang. Semangat. PP nggak, yang penting nggak scam, koinnya masih ada di ranking papan atas, tidak kemana-mana, jadi ya biasa-biasa aja lah, nggak ada yang wow. Tapi ini BTCD nya turun, ini BTCD nya turun, market ikut turun dikit ya. Kapitalisasi global itu di menurun, di jual mungkin BTC nya karena ini turun pada masuk ke altcoin mungkin, tapi kan masih ke USDT dulu kan, masih ke stablecoin dulu ya. Tunggulah BTCD nya 59230 minus 0,21 sampai minus 0,35. Ini sebetulnya masa-masa peralihan sih, masa-masa peralihan. Altcoin season indexnya juga masih sudah masuk 53. Kemudian RSI total global kripto itu di 44 ya, jenuh jual sih, kondisi jenuh jual sebetulnya. Kalau turun-turun dikit ya permainan well saja lah, yang penting kita tungguin sampai cuan lah. Nggak ada yang berita yang wow sih, kalau market mau turun aja ya, begitulah kondisinya. Lagi pusing pusing lihat market begini, pada pusing ya. Saya harus mengamankan mental di grup sendiri, mengamankan mental di YouTube supaya nggak pada berkutakan ya kan. Termasuk sudah koin paling bagus kalau menurut saya di PP dengan desentral ini, udah nggak ada lain sepanjang sejarah. Saya ngomong bolak-balik desentral, nggak ada yang depth-nya itu bikin terbang koin tuh, nggak ada. Depth-nya tuh adanya nyetak sama jual nyetak jual. Alasannya project itu kan bakar uang. Terus apalagi pengembangan project biayanya untuk itu ya masuk ke kantong kan, sebagian kan bisa saja, nggak untuk project semua kan. PP masih di ranking 49, aman, market cap masih di 20 triliunan, aman. Sambil menunggu malam, daripada ngapain saya memberikan ya ngobrol-ngobrol sama Mas Bro di sini ya. Nanti kalau live nanti aja lah, kalau live tuh capek, banyak pertanyaan ya. Belum cuan. Tenang ya, waktunya cuan market tuh kan kita tinggal tunggu ngebomnya ini aja. Ngebomnya well aja, tunggu kapan well masuk, mungkin di saat yang tepat sih ya. Kampret ya kalau sih lihat market gini sih. Kemudian tapi nggak ada yang ngepam ini, paling sih koin gemblong sih. Koin beat saja yang ngepam. Ini market turun, udah kayak pokoknya yang tapi memang ekonomi lagi nggak baik-baik saja. Tadi aja saya ngebel adik saya nih. Ngebel adik saya, gimana timun di situ, banyak timun nggak itu kan. Waktu saya kemarin ke Pekalongan, timun katanya di sini paling 3.000 5.000, banyak banget. Di sini daerah Tegal Brebes ini 20.000 timun, gila. Gara-gara ada MBG, ada macam-macam timun, ini laris banget. Saya tadi keluar nggak dapat timun, beli makan di situ di pecel lele kan biasa ada inian timun kan, rajangan timun tuh nggak ada. Mana timunnya?
gundulnya anjluk, kata timun 20.000 pun nggak ada barangnya. Adik saya kemarin di Pekalongan gagahan, Mas ini aja mainan timun tuh, di sini banyak timun, di situ berapa harganya? Timun 20.000. Ah yang benar, di situ 3.000. Ngomong doang begitu. Saya tanya lagi tadi, saya bel, gimana timun? Wah di sini juga lebih mahal katanya. Aduh, ini kita itu sebetulnya yang kondisi ekonomi susah ini bukan kita saja, para petani pun lebih pusing lagi. Adik saya kan tanahnya luas ya. Nanam apa ini? Nanam apaan? Nanam matahari, kemarau begini nggak bisa nanam kan? Tanam kalau itu kan kalau musim hujan saja kan, nggak bisa nanam. Katanya bisa makan aja udah, mending ini orang-orang kampung katanya itu. Memang lagi kondisi seperti ini. Kalau saya kerja daerah sini pabrik-pabrik itu udah nggak mempan, saya nggak habis buat udut aja kurang. Ya UMR kecil kok. Mending kerja sama sepupu saya. Di situ gaji karyawan tuh paling kecil 4 juta, 4 juta, 5 juta, 7 juta sampai 12 juta. Di Propek WP itu yang urusan mesin itu sampai 10 juta itu. Nah UMR daerah Brebes Tegal bisa amsyong saya. Tapi ya namanya orang tuh beda-beda kawan. Saya tuh kalau pagi-pagi itu saya tuh kadang-kadang ngiri saya. Ngiri kenapa? Garmen kan di sini banyak banget. Suaminya tiap hari kerjanya nganterin bininya kerja. Nganterin bininya kerja, jemput pagi nganter, sore jemput, pagi nganter. Suaminya nganggur, ya masih ngasih makan bininya edan kata saya. Saya yang kerja siang malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ya itulah nasib, malah ditinggal. Saya tuh pernah sekali kejadian yang agak aneh sebetulnya menurut saya. Saya itu tadi jadi cerita dikit ya, makan ke pecel lele. Itu saya selalu membuat humoris, selalu membuat suasana pecah. Begitu saya datang ke situ itu tadinya pada cemberut, pada ada perempuan-perempuan, banyak orang-orang di situ tuh diam. Begitu saya datang, woi mau makan bro? Ya makan. Tempe aja, ngirit amat. Kan bikin orang ketawa, ngirit amat itu. Nggak apa-apa, saya kerjain sekalian ya, saya kerjain. Telurnya ada nggak? Habis, beli ke warung dulu. Bikin telur, diceplok satu, digoreng satu, ya. Kasih munca, kasih wortel. Asem, suruh beli ke warung dulu. Nih habis ini stoknya bro, udah beli. Beli ke warung tuh. Perempuan pada pelotot, saya kerjain sekalian. Pokoknya bikin suasana cerah saja. Tapi aneh pada mantan saya Tempo hari itu aneh. Saya tuh kan kadang-kadang kalau ada gorengan di pinggir jalan itu kan makan itu kan tukang gorengannya seneng, wah berarti masakan saya enak nih dicicipin gitu. Jadi istri beli itu ngomel-ngomel kalau saya makan di gerobakan itu kan, pisang goreng anget itu kan enak, sambil dia nungguin mateng, nungguin layanin yang sudah agak dingin malah ada sambil nyemil gitu kan, enak banget gitu. Enggak banget, enggak sopan banget, bungkus aja dulu, beli bungkus di rumah pun dimakan. Kalau begini nggak sopan. Sowak dalam pikiran saya, nggak sopan gimana bu? Nggak sopan beli di rumah. Ya katanya nggak sopan. Tolak ukurnya dari mana? Kalau orang nggak sopan nggak baik, makan di situ nggak sopan. Yang nggak sopan itu selingkuh. Dia selingkuh baik katanya sopan. Ini makan di gerobak pinggir jalan dibilang nggak sopan. Nggak sopan itu bukan jadi patokan orang jelek, orang brengsek, orang nggak baik. Ini kan tolak ukurnya dari mana? Bingung toh. Ketika kita makan di pinggir jalan, tukang gorengan kita nyikat gorengan satu kayaknya enak, tapi setelah sampai di rumah apa yang terjadi? Dingin semua kan, nggak kemakan. Itu yang namanya tolak ukur. Suatu barometer itu bukan dikatakan orang di jalanan yang kayak Mas Bro, kadang-kadang suka banyolan di jalan dianggap orang buruk, bukan. Apalagi di sini ngomong janda gitu. Dikasih perawan aja saya suruh lamar di Bandung, saya tolak, saya blok nomornya. Ya bukannya apa, kasihan dianya masih perawan ya kan, sayanya enggak, kasihan aja, masih beli ya, baru keluar SMK umur 21 masa saya suruh lamar. Yang di Palimanan juga iya, nggak apa-apa. Itu banyak sekali yang memang
gadis-gadis pada ketakutan nggak dapat suami itu banyak kawan. Sama duda aja mau. Yang malah kalau saya pikir memang gadis-gadis itu malah masih menghargai saya sebetulnya. Seringnya kalau gadis tuh menghargai saya banget begitu. Saya ngomong duda pun mau, tapi kalau janda itu kadang-kadang orang reseh. Udah janda anak 3, anak 2 gitu ya. Ngomongnya sombong banget lagi. Tinggi gitu kelakuan. Udah rusak gitu loh. Masih mending perawan memang masih ori sebetulnya ya, tapi ya sayanya ya nantilah cari janda yang bener. Wah, maaf ya Bu Suweni ya. Canda ini banyak ngobrol kalau gitu aja malam sampai nunggu malam ini. Kalau Bu Suweni enak ini. Kalau saya nikah sama Bu Suweni, hartanya 10 miliar kawan lebih. Saya nggak perlu kerja YouTube lagi capek-capek. Kerjanya apa Mas Bro? Udah jadi bodyguard Bu Suweni aja sambil ngitungin duitnya, mijitin aja udah selesai. Maaf bercanda biar cair suasana ya. Nggak sih, istri uangnya miliaran, nge-YouTube kayak gini nggak dapat duit kan, mending saya bantuin ngitungin duit istri tau ngedit 1. Enggak, no, saya punya prinsip, nggak ada saya menyukai perempuan karena harta, tidak. Nggak ada istri saya orang berduit, nggak ada. Tapi saya dengan tulus menyukainya, gitu. Allah tidak ridho. Oke, kembali ke PP. Ini kalau gitu masalahnya malam ya, masih jam 10 malam kita nunggu waktu jam 24 ya, jam 12 baru ada kerjaan lagi, kerjaan langit. 59,24% PTCD-nya, mudah-mudahan turun sampai 50%. Kalau udah 50% kalian pusing kali, pasti pusing. Nggak usah 55 aja aja duit, 55 ke altcoin, apalagi di bawah 50. Kalian pusing. Pasti yang paling menyedihkan itu japri ke saya. Tahu-tahu punya duit. Saya punya duit 200 juta Mas Bro. Ada uang 50 juta Mas Bro. 15 juta masing-masing. Finansial masing-masing. Bahkan ada yang 300 juta. Japri, ini masuk koin apa Mas Bro? Ini yang bikin saya kadang-kadang gede. Kalau harga kini mebel murah, nggak pada masuk. Nanti ketika sudah terbang tinggi, FOMO masuk. Itu yang sering bikin otak saya konslet. Saya bilang nggak masuk nanti terbang lagi. Saya bilang masuk nanti malah banting ke bawah. Kalau saya waktunya TP. Pokoknya saya selalu kalau nanti sudah 01, 02, 03, 04 PP terbang kalian masuk silahkan. Saya bilang silahkan, tapi saya nggak tanggung jawab ya. Kalau naik lagi Anda beruntung, kalau turun ke bawah ya salah sendiri. Justru kondisi orang kabur gila kayak gini, harga turun tuh masuk. Nggak usah mikirin naik turun harga pendek, waktunya pump juga pump ya. PTCD-nya tunggu mutlak itu. PP itu udah kuat ya di sini. Udahlah, sampai mungkin itu aja. Mohon maaf ini banyak ngalor itu udah bikin video berkali-kali. Paling enggak kan kalian supaya nggak kangen sama Mas Bro toh. Semangat kawannya. Oke, ngalor itu nggak karuan karena ini malam nemani malam kalian aja. Pokoknya yang positif diambil, yang buruk tendang. Ya sambil cerita-cerita ke sana kemari, yang tidak cocok ya skip. Itu aja gampang kok ya. Kemudian pokoknya harus yakin, semangat. 2027 itu anomali, itu bisa menjadi titik awal terbang tinggi lagi, bisa terjadi koreksi. Kalau prediksi saya sih Agustus pump, September koreksi subway, pump lagi akhir tahun, kuartal 1, kuartal 2 subway, koreksi kecil, tether masuk lagi mungkin kuartal 2, kuartal 3, 4 mau menjelang halving BTS itu bisa terjadi, prediksi aja ya. Oke, cukup saya rasa. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cas tambah muatan.